Baik, perkenalkan nama saya Yomli Yofiana Sanae, mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas C dengan NIM 19030300094. Tugas kelima mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan buku kelima dengan judul Mitu dan Politik Perubahan Sosial. Kekerasan seksual muncul dalam agenda politik pada tahun 1970-an. Untuk hal yang sama, alasan yang memungkinkan MeToo menghasilkan respons yang begitu luas, yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan tersebar luas. Aktivis feminis gelombang kedua menetapkan tujuan untuk mengakhiri pemerkosaan dalam hidup mereka. Namun, prevalensi kekerasan seksual dan pelecehan, serta penutupan kelembagaan dari beberapa laki-laki yang berperilaku terpapar buruk oleh gerakan MeToo pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimulai pada tahun 1970-an masih jauh selesai. Saya telah menyarankan di bab ini bahwa gerakan MeToo dan cara-cara selanjutnya di mana agenda untuk perubahan telah dikembangkan, menggambarkan jalinan yang aneh antara pribadi dan politik. Di satu sisi, ini mengungkapkan perlunya memahami cara-cara yang digunakan korban penyintas berbagai terlibat dengan mengambil dan atau menolak yang tersedia bahasa dengan demikian menegosiasikan kembali cara-cara yang diizinkan untuk berbicara tentang kekerasan dan trauma seksual. Di sisi lain, keterlibatan dengan lembaga sebagai situs reformasi dan perubahan politik berisiko untuk diteguhkan kembali kekuatan lembaga-lembaga tersebut untuk menyesuaikan, mengarahkan dan menampung aktivisme dan untuk secara sistematis menyembunyikan kondisi sosial, budaya dan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Keterlibatan ini mungkin gagal dilakukan kesadaran tentang cara-cara di mana lembaga-lembaga itu memungkinkan para pelaku untuk berperilaku dengan cara-cara kekerasan dan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mendapatkan keuntungan dari subordinasi perempuan dan siapapun di luar putih heteronormatif lipatan maskulin. Oleh karena itu, diupayakan untuk membuatnya proyek-proyek pribadi politik. Aktivis anti pemerkosaan harus hati-hati dalam menyumbangkan agenda untuk perubahan. Jangan sampai mereka secara tidak sengaja memperkuat kerangka kerja dan fondasi yang ingin mereka ganggu. Mengambil dari data empiris yang dikumpulkan dari 117 pengguna MeToo di dunia nyata melalui survei dan wawancara semi-struktur. Bab ini membahas beberapa di antaranya motivasi dan pengalaman berpartisipasi dalam feminis digital. Ini fenomena dipengaruhi oleh perubahan afektif dalam beasiswa dalam bab berusaha untuk menunjukkan bagaimana seseorang menyampaikan pesan sederhana yang menipu bergerak banyak yang berpartisipasi. Peserta berbagai alasan mengapa mereka menambahkan suara mereka ke hashtag dari rasa marah dan kesal meresapnya budaya pemerkosaan hingga keinginan untuk menentang mitos pemerkosaan itu menolak pengakuan bagi banyak korban.
pada keinginan untuk membangun analisis struktural kekerasan seksual untuk menghasilkan komunitas yang peduli. Selanjutnya, mereka telah menunjukkan bagaimana berbagai alasan untuk kontribusi dan bergabung dalam hashtag adalah daging dan tulang seorang feminis yang harus muncul kontra publik. Meski pengalaman ini belum ada memetakan, mereka menunjukkan kekuatan dan relevansi pengalaman ini di kehidupan peserta. Dalam arti tertentu, bab ini menyoroti mengapa sangat penting tidak hanya untuk menyelidiki apa yang orang-orang kontribusikan pada hashtag, tetapi praktik dan pengalaman partisipasi mereka. Sebagai sarjana, kita harus perhatikan juga suara mana yang tidak ada, dan di bab ini kita akan berusaha untuk menarik perhatian pada masalah kekerasan dan hak istimewa yang bentuknya cara kesaksian tertentu didengarkan, diabaikan, atau tidak dipercaya. Pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk berteori tentang batas dan kendala penempaan feminis kontra publik dalam hal wacana dan pengalaman cocok atau diakui dan dilegitimasi terkait dengan kekerasan seksual, dan apa selain itu dalam memberikan hak istimewa atas suara dan pengalaman peserta. Bab ini juga sangat menentang generalisasi bermasalah itu terlibat dalam aktivisme digital. Itu sangat mudah dan dangkal, atau bentuk intensitas rendah aktivisme, dan sebagai gantinya menyoroti bermuatan afektif. Seringkali bersifat traumatis. Dari pekerjaan ini, para feminis digital kampanye seperti Me Too telah mengubah banyak peserta hidup dalam cara yang nyata dan sulit diukur, tetapi menyempurnakan pengalaman membawa mereka ke register yang berbeda dalam memahami bagaimana transformasi sosial terjadi. Akhirnya, mereka juga sangat membantah anggapan itu berpartisipasi dalam Me Too hanyalah tentang memberdayakan diri dengan cara apapun yang individual. Karena banyak dari peserta, mereka menekankan bahwa kekuatannya terletak tegas dalam tindakan kolektif, berbicara menentang kekerasan seksual, dan mengetahui ada kekuatan dalam jumlah yang sangat besar. Kita harus memahami dengan tegas Me Too sebagai fenomena jaringan digital yang memungkinkan masa partisipasi, konektivitas, dan peningkatan kesadaran. Karena itu, sementara Me Too sendiri tidak akan mengakhiri kekerasan seksual, itu adalah bagian dari pertempuran yang merusak gender normatif dan hubungan. Kekuatan seksual menawarkan kemungkinan baru. Karena itu, ia memainkan peran yang sangat penting dalam memperlihatkan hubungan struktural seksisme dan kekerasan yang semakin sulit untuk diabaikan. Kampanye Me Too adalah kisah tentang kumpulan orang Tionghoa yang tangguh, seorang wanita yang berjuang melawan pelecehan, yang mendarah daging secara sosial, serta sosial yang resisten, dan kekuatan politik. Kampanye tersebut dipicu oleh sekelompok mahasiswa terinspirasi dari gerakan Me Too yang membuat tuduhan publik pelecehan seksual terhadap profesor universitas, dan itu telah berkembang dari sana. Meski Me Too mendapat respon positif dari komunitas dan wanita terinspirasi dari lebih banyak sektor masyarakat Cina dan bersuara,
Itu juga menghadapi perlawanan dari sistem otoriter menentang aktivisme sosial. Akibatnya, pendukung kampanye harus terus beradaptasi dengan sistem politik dan media. Suku gerakan MeToo internasional MeToo memiliki keterbatasan. Meskipun beberapa keberhasilan awal, sejauh ini gerakan tersebut gagal memperluas cakupannya untuk memasukkan suara lebih terpinggirkan atau menghasilkan momentum yang cukup untuk menekan pemerintah untuk menerapkan pendekatan top-down untuk meningkatkan undang-undang dan penegakan hukum seputar pelecehan seksual. Demikianlah video singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.